selamat pagi Pak Naim. Ya, selamat pagi juga Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Oke, sesuai dengan jadwal yang kita telah susun sebelumnya bahwa besok tanggal 15 Oktober kita akan mengadakan observasi di kelas Bapak untuk mata pelajaran IPS. Jadi sehubungan dengan itu saya ingin bertanya, untuk besok Bapak akan melaksanakan observasi di kelas berapa Pak? Jadi saya akan kebetulan besok jam saya itu ada di kelas 8. Ya. Jadi saya mengajar di kelas 8 jam pertama. Oke. Untuk materinya Pak? Jadi sekarang itu kelas 8 itu sudah masuk di bab 2 tentang interaksi sosial, tentang pluralitas sosial multikultural. Oke. Terkait dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang kali ini ingin Bapak capai? Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran, karena materi sekarang itu tentang pluralitas sosial dalam masyarakat, jadi tujuan pembelajarannya itu tentu diharapkan peserta didik dapat pertama itu menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Oke. Setelah mengetahui pengertiannya, siswa juga itu diharapkan dapat mengetahui juga pengertian suku bangsa yang ada di Indonesia, serta menyebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saya mengajar besok. Oke Pak, jadi tujuan pembelajaran yang Bapak capai ada 3 ya Pak. Di antaranya menjelaskan pengertian tentang pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian menjelaskan pengertian tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, dan menyebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya Pak, untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai sehubungan dengan pembelajaran Bapak besok. Baik, jadi untuk area pengembangan itu di bagian pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Tentu itu yang pertama itu memperhatikan kenyamanan lingkungan belajarnya. Memperhatikan kenyamanan lingkungan belajarnya seperti kebersihannya, kerapian siswanya juga, ya seperti itu untuk kenyamanannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu untuk kenyamanan pembelajaran itu penggunaan komunikasi positif. Komunikasi positif dan juga tentunya itu penerapan disiplin. Ya, dalam pembelajaran perlu kita terapkan pembelajaran yang disiplin. Disiplin positif Pak ya. Ya. Oke, ada lagi Pak area pengembangan yang hendak dicapai yang lainnya? Jadi area pengembangan selanjutnya itu di memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi dalam pembelajaran yang efektif itu tentu ada tahapan-tahapannya juga, di mana dari mulai pembukaan proses belajarnya. Jadi tentu juga terdapat dalam muatan pembelajaran yang sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, guna untuk mengetahui bagaimana sosial emosional siswa dalam pembelajaran, bagaimana perasaannya, serta minat dan sebagainya. Itu juga penting sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya masih ada Pak? Masih ada juga dalam pendekatan pendampingan siswa murid. Jadi perlu juga pendampingan serta penggunaan strategi pembelajaran. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak? Terus yang terakhir itu di bagian area pengembangan, yang ketiga itu melakukan asesmen dan menyediakan pembalik. Jadi memberikan asesmen dan pembalik. Saya kira ini sudah sangat jelas ya Pak untuk area pengembangan yang hendak dicapai.
Kemudian satu lagi Pak, bagaimana strategi yang Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah dicapai tadi? Baik, jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan yang pertama itu ini pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi karena materi ini tentang pluralitas sosial, sehingga baik di sini sebaiknya memang kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan keadaan siswa juga tentang di masyarakat. Jadi itu bisa dikaitkan. Itu strategi yang pertama. Yang kedua itu tadi yang tentang sosial emosionalnya, SE-nya. Dan yang terakhir itu budaya positif. Jadi itu 3 strategi yang ingin saya lakukan dalam pembelajaran. Saya kira sudah jelas Pak ya. Ada 3 strategi yang dipersiapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Saya kira cukup Pak untuk kegiatan praobservasi kita. Semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai beserta area pengembangannya juga dapat dicapai dengan sempurna. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak Naim. Selamat pagi juga Ibu. Ya, oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta anak-anakku sekalian perhatikan sekitarnya. Perhatikan dulu, apakah masih ada sampah? Tidak ada? Baik, sebelum kita mulai kita kelas, siapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi bagaimana kabarnya semua? Baik. Ada yang temannya tidak hadir? Baik, dengar dulu namanya deh, saya absenkan dulu. Tanggal 8 November 2020. Adri, Arda, Ardi, Firman, Harun, Asmira Dewi, Marlina, Marwaa, Nur Cahya, Nurintan, Sakit, Rida P, Nurdaes, Rismayanti, Nurasisa. Baik, sudah. Baik, jadi bagaimana kabarnya semua? Sekelar dulu catatannya, tesnya. Ada yang temannya tidak hadir? Baik, dengar dulu namanya deh, saya absen paling dulu. Tanggal 8 ya. November 2020. Adri, Arda, Ardi, Firman, baik, Harun. Hari ini kita belajar tentang materi Marlina, pluralitas sosial Indonesia. Jadi keanekaragaman Indonesia, baik suku, ras, dan agama. Sakit. Baik, jadi sebelumnya itu kita belajar tentang mobilitas Nurasisa, sosial.
Baik nih, mobilitas sosial tuh materi sebelumnya mobilitas sosial. Jadi masih ingat materi tentang mobilitas sosial? Catatan IPS-nya ya. Nah, ya, apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nah, mobilitas berasal dari kata mobilis yang artinya yang artinya itu perpindahan. Nah, jadi mobilitas itu sesuatu dalam masyarakat yang mengalami perpindahan. Hari ini kita belajar jadi perpindahannya itu materi entah pluralitas sosial Indonesia atau turun jadi keanekaragaman ataupun sejajar baik suku, itu namanya ras, mobilitas sosial. Baik, jadi sebelumnya itu kita jadi kalau perpindahan itu kita berbicara tentang mobilitas baik itu agama, sosial, pekerjaan, mobilitas sosial tuh kebiasaan, mobilitas sosial dan lain-lain. Jadi masih ingat materi tentang mobilitas sosial? Apa contohnya kalau mobilitas sosial vertikal? Apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Apa contohnya? Mobilitas. Contohnya Risma, mobilitas vertikal ke atas. Contohnya seperti yang sebelumnya, yang artinya, yang artinya itu perpindahan. Nah, jadi mobilitas itu sesuatu dalam masyarakat yang mengalami perpindahan. Jadi perpindahannya itu, jadi vertikal itu perpindahan, dia naik perpindahan atau turun, yang ataupun sejajar namanya vertikal ke atas, itu namanya ada yang namanya vertikal ke bawah. Sosial. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Harun. Jadi kalau vertikal ke atas itu contohnya bicara tentang guru, baik itu setelah mengalami mobilitas sosial dia terangkat menjadi kepala sekolah. Itu namanya vertikal ke atas dalam masyarakat. Nah, jadi apa contohnya kalau mobilitas juga vertikal ke bawah yang sebelumnya dia menjabat di pemerintahan, tapi ketika dia tidak terpilih lagi dia menjadi masyarakat biasa. Kalau contohnya Risma, itu namanya vertikal ke bawah. Contohnya kalau vertikal sebelumnya horizontal, vertikal horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu berarti sederajat. Ya, seperti dia sebelumnya guru di SMP ini, dia dipindahkan ke sekolah lain, tapi tetap sebagai guru, itu namanya horizontal. Karena tidak ada jadi vertikal itu tidak ada perbedaan, tidak naik, tidak turun. Yang ada namanya vertikal ke atas, ada yang namanya mungkin saya anggap jadi itu tadi yang semua dikatakan oleh Harun tentang materi vertikal ke atas itu contohnya sebelumnya guru. Jadi hari ini kita belajar setelah mengalami mobilitas sosial dia terangkat menjadi kepala sekolah, itu namanya vertikal ke atas. Baik, jadi perhatian. Jadi di tujuan pembelajaran kita hari ini vertikal ke bawah. Jadi saya berharap menjabat didik di pemerintahan dapat menjelaskan tidak terpilih lagi pluralitas menjadi masyarakat biasa. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Horizontal, vertikal horizontal. Selanjutnya itu kalian mampu menjelaskan horizontal itu berarti sederajat. Nah, seperti dia sebelumnya guru macam-macam suku bangsa di SMP ini, dia dipindahkan ke sekolah lain, itu negara yang sebagai guru, itu namanya beragam suku bangsa, karena tidak ada beragam budayanya, tidak ada perbedaan, tidak naik, kita perlu mengetahui juga namanya mobilitas tentang macam-macam suku bangsa. Jadi mungkin saya anggap kalian semua sudah pelajaran kita hari ini materi mobilitas yang next kita pelajari sebelumnya. Di bawah jadi hari ini kita belajar tentang kalau kita perhatikan gambar di atas sosial Indonesia. Ardi, baik gambar apa di atas? Jadi orang yang sementara tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi saya berharap peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia mulai dari kiri. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia pengertiannya. Jadi selanjutnya itu kalian mampu menjelaskan pengertian suku bangsa, 6 agama yang serta menyebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu wajib beragama. Indonesia itu negara yang luas, istilah-istilah yang barat sekarang namanya bangsanya beragama. Beragam Indonesia itu masyarakat Indonesia itu harus sehingga kita perlu sesuai dengan mengetahui sila pertama tentang macam-macam suku bangsa Tuhan yang Maha Esa. Semua masyarakat itu harus jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tidak boleh dibilang tidak percaya dengan gambar Tuhan bahwa beragama dan sebagainya. Jadi agama di gambar di atas yang pertama itu sebelah kiri, ibu-ibu, dia itu sementara berdoa, dia itu agamanya. Gambar apa itu di atas? Orang yang sementara apa?
Selanjutnya dua itu ada Kristen, ada Kristen, Protestan dan sesuai dengan Katolik kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya agama apa itu? Kiri, agama Islam. Ada yang namanya perempuan Konghucu. Dia agama sebelumnya Indonesia itu ada yang terakhir ada agama 6 agama. Jadi itu ingat Indonesia. Itu 6 agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu wajib beragama. Jadi kalau ada agama lain daripada itu ya barat sekarang yang namanya ateis tidak beragama. Di Indonesia itu masyarakat Indonesia itu harus beragama, bikin agama dengan bisa dipenjara. Sila pertama ketuhanan. Karena coba perhatikan semua masyarakat itu harus memiliki Tuhan. Jadi apa saja bentuk keberagaman yang ada di sekitar kalian. Percaya dengan Tuhan, tidak beragama dan mau lihat di jadi agama di Indonesia itu apa saja bentuk keberagaman yang ada. Ibu-ibu dia itu sementara berdoa, dia itu agamanya Konghucu. Contohnya apa? Selanjutnya dua itu ada Kristen, ada Kristen, Protestan dan Katolik. Yang di budaya agama apa itu? Ya itu ras, budaya. Ya, budaya saja itu berbeda-beda, beragam. Di agama jangan berbicara tentang ada yang terakhir suku, agama, budaya. Berbicara saja. Jadi itu ingat, itu agama itu berbeda-beda juga, berbeda-beda budayanya. Jadi kalau ada agama lain daripada itu ya perlu dipertanyakan. Seperti kita banyak berada di suku suku karena ada hukumnya. Tentu berbeda dengan suku tetangga bisa seperti Bugis. Kita berbeda karena berbeda dalam hal budaya, berbeda dalam hal apa saja bentuk keberagaman yang ada di sekitar kalian. Itu namanya keberagaman. Jadi kalau kita berbicara tentang sekitar kalian itu banyak, bahkan apa saja bentuk keberagaman yang ada yang ada di Indonesia. Itu namanya keberagaman. Kenapa kita penting mempelajari ini? Agar kita bisa saling contohnya menghargai perbedaan. Jangan bilang bahasanya ini lucu-lucu apa ya. Logatnya itu ras, budaya. Budaya saja itu berbeda-beda. Beragam harus terima keberagaman yang ada. Bicara tentang itu kenapa kita penting berbicara saja keberagaman yang ada di Indonesia. Desa setiap desa berbeda-beda juga. Berikan cara budayanya. Nur Cahaya bahkan sampai suku tentang keberagaman seperti kita berada di suku itu keberagaman suku Mandar apalagi tentu berbeda dengan suku tetangga seperti keberagaman juga itu cara berpakaian kita berbeda dalam hal budaya beda dalam hal di sini sama bahasa jangan coba-coba pakai beragama bulu di sini kalau kita berbicara tentang seluruh Indonesia itu banyak ada bahkan ribuan bahasa atau yang ada di beragam Indonesia. Semua dalam style namanya keberagaman bahkan food juga kenapa kita penting mempelajari ini agar kita bisa saling menghargai perbedaan. Oke, perhatian dulu jangan bilang bahasanya ini lucu-lucu apa. Jadi kita maksudnya ini lucu-lucu dan sebagainya. Pluralitas itu namanya keberagaman. Jadi kita harus terima keberagaman yang ada. Itu kenapa kita penting mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara secara umum berikan contoh oleh jadi pengertian pluralitas adalah keadaan atau kondisi di mana terdapat banyak variasi, banyak variasi keberagaman, banyak perbedaan atau biasa disebut dengan keberagaman berpakaian. Nah, ini namanya keberagaman. Termasuk keberagaman. Jadi keberagaman itu variasi, banyaknya perbedaan itu namanya keberagaman. Jangan coba-coba pakai dalam jaket bulu di sini karena panas matahari. Dalam suatu kelompok ada salju atau lingkungan. Atau itu beragam keberagaman dalam fashion, kelompok food juga makanan atau lingkungan beragam. Jadi itu aspek-aspek ini bisa mencakup perhatian dulu di agama. Mencakup agama. Jadi kita masuk di pengertian pluralitas sosial, bahasa, bahkan pandangan politik juga pandangan politik lain sebagainya. Sambil catat. Maksudnya pandangan politik kayak sekarang kita. Nah, jadi kalau kita berbicara secara umum masuk lagi di jadi pengertian pluralitas adalah keadaan atau kondisi di mana terdapat banyak variasi. Banyak variasi. Itu keberagaman juga namanya. Banyak perbedaan atau jadi apapun biasa itu yang berbeda-beda beragaman. Berbeda-beda ini namanya keberagaman. Baik itu jadi keberagaman itu variasi, banyaknya perbedaan itu namanya keberagaman. Dalam aspek-aspek tertentu dalam suatu kelompok agama, masyarakat atau lingkungan budaya etnis jadi keberagaman dalam kelompok masyarakat atau lingkungan pluralitas sosial jadi contohnya itu aspek-aspek ini bisa mencakup agama
Mencakup agama, budaya, etnis, bahasa, bahkan pandangan politik juga, pandangan politik lain sebagainya. Setelah kita pelajari tadi pengertiannya, kayak sekarang kita masuk di bentuk-bentuk pluralitas pemilihan. Pertama itu jadi beragam, ada yang agama ini, nomor ini dan sekian. Bisa dibaca, bisa dibaca. Itu keberagaman juga namanya. Jadi di Indonesia itu yang berbeda-beda, beragam, berbeda-beda dalam masyarakat, baik itu pilihan dan sebagainya, itu termasuk juga keberagaman. Oke ya. Jadi itu tadi agama, Islam, Katolik, budaya, Protestan, Hindu, etnis, bahasa, Buddha, Konghucu, pengertian, dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada larangan mau memilih agama apa di antara ini. Tapi kan biasa rata-rata orang beragama itu sesuai dari orang tuanya memang. Kita lanjut. Dia lahir di keluarga. Setelah kita pelajari tadi pengertiannya, dia beragama Islam. Nah, kita masuk di bentuk-bentuk pluralitas. Jadi tidak ada larangan. Pertama itu perbedaan agama, kayak ada orang Kristen pindah agama ke Islam. Bisa dibaca, bisa dibaca. Ataupun sebaliknya. Bebas, orang Indonesia jadi itu, di Indonesia itu perbedaan agama sangat beragam. Diakui di Indonesia itu tadi 6. Nah, itu yang salah satunya. Bentuk-bentuk pluralitas. Yang salah satunya itu perbedaan agama. Di antaranya itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Sudah. Dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada larangan. Jadi ini saja perbedaan agama saja. Ini kita tidak berbicara tentang bilang saya Islam, saya anu. Kan biasa rata-rata orang berbeda juga cara sesuai dari orang tuanya memang. Cara beribadahnya berbeda, keluarga, agama berbeda-beda semua. Dia beragama Islam. Kalau berbeda agama itu berbeda cara. Tapi tidak ada larangan ibadahnya. Orang yang pindah agama kayak ada orang Kristen pindah agama ke Islam, tidak ada larangan. Ataupun ibadahnya juga berbeda. Bebas, orang Indonesia itu bebas memilih agamanya, tapi agama yang diakui di Indonesia itu tadi 6. Apa kalau Kristen? Nah, itu yang salah satunya. Bentuk-bentuk pluralitas gereja. Yang salah satunya itu perbedaan agama. Dan namanya kuil juga. Ya, tempat beribadah, cara beribadahnya juga beda. Berbeda-beda. Oke, sudah. Ya, itu salah satu keberagaman. Nah, dan ingat juga kalau agama itu ya, jadi ini saja perbedaan agama saja. Kita tidak berbicara tentang bilang saya Islam, saya dalam agama. Berbeda juga cara itu tidak ada namanya tingkatan. Cara beribadahnya agama itu sama atau berbeda-beda semua, horizontal bersifatnya itu agama itu berbeda. Dibilang agama ini nomor 1, agama ini nomor 2, tidak adanya. Agama itu Islam tentu berbeda sifatnya. Tempat itu sama. Ibadahnya juga berbeda. Nah, tidak ada boleh bilang, saya agama ini. Saya agama ini saya lebih ada kalau Kristen saya lebih hebat dan sebagainya. Nah, yaitu perlu kita ketahui bahwa perbedaan keberagaman di Indonesia itu kita tidak bisa menjadikan kuil juga keberagaman itu ya tempat beribadah, cara beribadahnya beda, banyak dampaknya beda. Dampak negatif dan sebagainya. Itu salah satu keberagaman. Jadi kita harus bisa dan ingat juga masyarakat. Itu salah satunya kalau agama itu selanjutnya kita tidak bisa berbicara ada namanya perbedaan budaya. Setelah tadi kita berbicara tentang agama, maksudnya sekarang itu tidak ada namanya tentang budaya. Semua agama itu kalau secara garis besar itu budaya itu berbicara tentang sifatnya kebiasaan. Ya, dibilang agama ini jadi sesuatu yang dibiasakan tidak ada. Perlahan-lahan turun temurun dan terus terjaga itu namanya budaya. Dia itu sama. Jadi kalau kita mau berbicara bilang kenapa bisa ada budaya ini, pasti warisan ini saya lebih nomor 1 lah. Itu namanya budaya. Budaya itu kebiasaan dalam masyarakat yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan keberagaman di Indonesia itu kita tidak bisa menjadi sifatnya budaya itu seperti keberagaman itu cara orang tentu banyak tradisinya dalam menikah, dampak negatif bahasanya. Jadi kita harus bisa didukung dalam masyarakat. Itu salah satunya perbedaan agama. Nah, jadi selanjutnya jadi pluralitas budaya di Indonesia sangat mencolok.
Saat mencolok kita berbicara tentang agama. Setiap daerah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda. Secara garis besar itu budaya. Setiap kebudayaan ini memiliki pesan filosofis yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi sesuatu yang dibiasakan perlahan-lahan. Jadi setiap budaya itu ada semua pesan filosofisnya. Itu namanya budaya. Itu ditahu apa dimaksud dengan kalau pesan filosofis tentang kenapa bisa ada budaya ini? Pesan filosofis itu warisan dari leluhur. Dalam setiap dilakukan itu budaya, pasti ada anunya, ada pesan-pesan moralnya. Kenapa mesti dilakukan dalam masyarakat yang diwariskan pesan filosofis temurun. Seperti kita masyarakat suku Mandar. Jadi sifatnya budaya kita itu ketika Maulid kita melakukan tradisi orang apa? Saya patut dulu. Kalau kita mau berpikir apa filosofisnya dari saya patutnya, kebiasaannya, jadi apa itu membuat semua apa anak-anak jadi kalian rajin. Jadi pluralitas budaya di Indonesia sangat mencolok. Mencolok tamat. Setiap daerah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Orang kalau setiap kebudayaan ini memiliki orang tua kalau mau kuda juga diwariskan oleh mengaji moyang. Ya itu pesan filosofis. Jadi setiap budaya itu ada semua pesan filosofisnya kepada anak-anak. Kalau itu ada sekalian apa maksud dengan pesan filosofis mengaji. Jadi pesan filosofis itu bentuk dalam setiap dilakukan itu budaya juga pasti ada anunya, ada pesan-pesan moralnya. Kenapa mesti dilakukan haji? Contohnya pesan filosofis. Salah satunya kalau mau kita masyarakat suku Mandar. Jadi banyak melakukan ketika kita melakukan orang kebudayaan di pesisir. Saya patut dulu. Kalau kita mau berpikir apa filosofisnya dari saya orang pesisir kan rata-rata dari nelayan. Jadi apa itu kebudayaannya dia ada namanya anak-anak sekalian rajin pandai sasi. Kan orang saya patut ada orang yang sudah namanya itu dilakukan tradisi itu sebagai bentuk rasa syukurnya dari hasil yang dia dapat. Jadi itu dari filosofisnya laut. Orang jadi kalau melakukan tradisi mau kan biasa bilang orang tua kalau mau itu salah satu bentuk rasa syukur mengaji atas rezeki yang diberikan. Filosofisnya itu kayak bentuk penghargaan. Ada juga orang-orang anak gunungan, ada sekalian orang biasa hatam ngaji panen, ada namanya pesta panen. Nah itu bentuk rasa syukur semua. Salah satu namanya kebudayaan. Jadi iring-iringi. Nah kalau mau ditarik lagi filosofisnya orang melakukan begini kalau mau kita sawah baca-baca itu bentuk rasa syukur. Itu filosofisnya banyak lagi kebudayaan kayak orang kebudayaan di pesisir bahasanya itu tolak bala kebudayaan di supaya dijauhkan dari orang pesisir kan rata-rata dari nelayan. Itu kenapa melakukan biasa tradisi itu kebudayaannya dia ada namanya. Jadi yang kedua itu perbedaan budaya. Pertama tadi apa? Perbedaannya itu dilakukan tradisi itu sebagai kedua perbedaan budaya. Ada dua hasil yang dia dua keberagaman di Indonesia itu laut. Sebenarnya banyak keberagaman di Indonesia. Tradisi saya cuma ambil beberapa yang mencolok untuk salah satu bentuk rasa syukurnya budaya atas rezeki yang diberikan. Nah, itu namanya pandai sasi. Perbedaan ada juga orang-orang pegunungan. Jadi orang biasa juga mencakup panen, ada namanya pesta panen. Nah, itu data sensus BPS tahun 2010 namanya Indonesia memiliki lebih dari 300 mau ditarik lagi filosofisnya pasti ada filosofisnya. Lebih dari 300 suku orang melakukan begini. Suku Jawa menjadi yang terbesar mencapai 41 dari 41% dari total populasi. Rasa syukur dan ada juga bahasanya itu tolak bala itu supaya dijauhkan dari mara bahaya. Suku itu kenapa melakukan biasa tradisi itu filosofisnya terbentuk. Jadi yang kedua itu perbedaan budaya. Pertama tadi apa? Perbedaan dari keturunan. Agama. Yang kedua perbedaan budaya. Ada dua itu. Ada dua keberagaman di Indonesia. Akhirnya banyak keberagaman di Indonesia. Tapi saya cuma ambil beberapa yang mencolok. Tapi tidak semua wilayah yang bisa dikatakan suku bangsa. Kan ada juga syarat-syaratnya untuk bisa dikatakan sebagai suku. Perbedaan suku bangsa. Ada budayanya, ada bahasanya sendiri, ada tradisinya sendiri. Jadi pengertian pluralitas ada wilayahnya yang juga mencakup perbedaan suku bangsa. Data sensus BPS banyak suku bangsa di Indonesia memiliki lebih dari 300 suku apa yang kalian ketahui. Bayangkan dengarlah, lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa tadi yang terbesar mencapai 41 dari 41% dari total populasi. Suku Bugis. Jadi suku bangsa itu tidak berbeda jauh. Bukan suku Bone. Kalau Bone itu masuk di suku Bugis. Biasanya terlaki juga ada dari Minahasa. Banyak suku dari Batak ada, Dayak ada, tempat tinggal yang sama. Dibentuk banyak suku di Indonesia.
akhirnya memiliki bahasa sendiri. Jawa tadi di Jawa, Sunda, itu dan sebagainya. Tapi tidak semua, bahkan dicatat itu bisa dikatakan itu ada 300, ada juga syarat-syaratnya untuk bisa dikatakan 300 suku bangsa. Syaratnya ada budayanya, ada bahasanya sendiri, ada tradisinya. Dan yang terbesar itu ada wilayahnya yang jelas, yaitu suku Jawa. Memang suku Jawa. Bahkan setiap tadi banyak ada Jawanya di Indonesia. Suku Jawanya. Disebutkan. Suku apa yang kalian ketahui? Yang pernah dengar lah. Itu tadi. Sunda. Jawa tadi, Jawa, Toraja, suku juga. Selanjutnya suku Makassar, suku Bugis, dari suku bangsa. Kita masuk di pengertian dari suku bangsa. Jadi itu tadi bukan suku Bone. Kalau Bone keberagaman di Indonesia itu banyak, sangat banyak. Cuma saya mengambil tadi ada. Contoh itu 3 keberagaman yang sangat mencolok. Yang pertama agama ada. Budaya ada, baru suku bangsa. Kita masuk suku bangsa. Banyak suku di Indonesia. Jadi secara pengertiannya itu, catat tadi di Jawa, Sunda, dan sebagainya. Suku adalah kesatuan masyarakat yang tercatat itu ada 300 kesamaan bahasa, dan ada 300 budaya, bangsa di Indonesia. Tempat tinggal. Itu persyaratannya Dan yang terbesar itu mencapai 41%, yaitu suku Jawa. Memang suku Jawa. Bahkan setiap di daerah itu ada Jawanya, bahasanya, suku Jawanya. Sama budayanya, sama tempat tinggalnya. Itu tadi suku Jawa. Antropolog Kojeningrat mendefinisikan suku sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya. Kita masuk di terikat oleh kesadaran dan jadi itu tadi kesadaran. Bentuk keberagaman di Indonesia itu banyak, sangat banyak. Cuma saya mengambil tadi itu contoh itu 3. Kita bisa lihat identitas keberagaman yang satu dari yang pertama agama, budaya, pakaian baru suku bangsa. Kita masuk suku bangsa. Jadi secara pengertiannya itu catat. Pakai apa? Baju adat? Suku adalah kesatuan masyarakat yang terbentuk karena dasar kesamaan bahasa, budaya, pun pakaian tempat tinggal. Itu persyaratannya sama, tapi kesamaan itu ada ciri khasnya sendiri dan di telinganya. Apa namanya? Jadi harus sama bahasanya. Beru-beru apa? Melati. Sama budayanya, sama melati di tinggalnya. Kan di Bugis itu tidak ada. Gitu. Kojeningrat mendefinisikan suku sebagai sekelompok manusia. Identitas itu bisa dilihat dari kesatuan budaya juga dan terikat oleh kesadaran itu pengertian dari suku bangsa. Itu kesadaran, suku adalah kesatuan masyarakat yang terbentuk karena dasar kesamaan identitas bahasa, itu biasa budaya, dan kita bisa lihat identitas suku bangsa itu dari pakaiannya. Pakaiannya mencolok dulu kayak orang pakai saya dulu pakai apa, baju adat. Kalau mau lihat itu pas acara pernikahan itu kentara sekali. Walaupun pakaian Bugis Bandar itu hampir sama, tapi di Bandar itu ada ciri khasnya sendiri di telinganya. Apa namanya? Pakai apa? Oleh kesadaran. Beru-beru apa? Melati. Bukan melati itu pengertian dari kan di Bugis itu tidak ada bangsa gitu. Itu jadi identitas itu bisa dilihat dari itu, dari bahasa juga bisa. Itu pengertian dari suku bangsa. Suku adalah kesatuan masyarakat yang terbentuk karena dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Definisikan. Oke. Perhatikan dulu. Saya dulu. Iya. Antropolog Kojeningrat mendefinisikan suku sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, terikat. Oke. Itu pengertian dari suku bangsa. Selanjutnya itu pengertian dari suku bangsa. Oke, tadi kan sudah juga diketahui bisa juga disebutkan beberapa contoh dari suku yang ada di Indonesia. Itu tadinya ada 300. Jelas sih? Oke. Jelas juga tadi. Baik, sebelumnya saya sudah bagi kelompok. Bagi kelompoknya. Jadi ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sebelum kita bagi kelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke. Dengar namanya. Saya sudah bagi kelompok sebelumnya. Jadi saya bagi 3 kelompok pengertian dari suku bangsa. Kelompok 1, 2, 3. Jadi kelompok 1 itu dengar namanya. Oke. Tadi yang kan pertama itu Harun. Ketahui itu bisa juga disebutkan beberapa contoh dari suku. Yang kedua di Indonesia. Itu ini masih kelompok 1 nah. Harun. Ini tadinya ada Marwa. Oke. Nurintan. Baik. Sebelumnya sakit. Nuridape saya bagi kelompok. Baik kelompoknya. Rismayanti. Nurasisa. Jadi ada pertanyaan dulu. Itu kelompok 1. Sebelum kita dengar kelompok 2. Adri, Firman, Marlina, Nur Cahya. Dengar namanya. Oke, sudah sebelumnya. Kelompok 3 Arda. Saya bagi 3 kelompok. Priliani, Ardi, kelompok 1, 2, 3. Asmira Dewi. Jadi kelompok 1 itu dengar namanya. Dan Nurida S. Yang pertama itu Harun. Nah, oke. Kena aja 3 kelompok. Tulis ya. Jadi kelompok 1 di sini 1, 2 itu. Ini masih kelompok 1 nah. Harun. Ya oke. Baru sisa kelompoknya dulu. Ya berarti saya Nurintan. Ya Nurintan sakit. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya bagi dulu baru saya bagikan lembar kerjanya LKPD-nya. Ya itu nah itu kelompok 1. Dengar kelompok 2 Adri, Firman, Ake, Marlina, Nur Cahya. Ya kelompok 1. Oke, sudah. Kelompok 2, kelompok 3 Arda Priliani, ya. Ardi, Asmira Dewi, kelompok 1 tengok. Dan Nurida S. Ya, oke. Mungkin aja 3 kelompok. Jadi kelompok 1 di sini 1, 2, 3. Ya oke. Atur sisa kelompoknya dulu. Ya berarti semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya bagi dulu baru saya bagikan lembar kerjanya LKPD-nya. Ya oke, mana kelompok 1? Ake. Ya kelompok 1, kelompok 2. Ya. Kelompok 1 tengok. Baikkan saja. Ya oke. Ya, dulu sisa kelompoknya. Nah, ini nah tugas kelompoknya. Ya. Tugas kelompok diskusikan dengan teman kelompoknya. Tulis di sini ya. Apa dampak positif dan negatif? Nih. Ya oke, mana kelompok 1? 1. Nah, dampak positif dan negatif pluralitas sosial. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pluralitas sosial keberagaman di Indonesia. Jadi tentu ada dampaknya, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya dari keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi saya minta setiap kelompok ya oke, carikan satu contoh masing-masing saja. Satu contoh dampak positif dari pluralitas dan satu contoh dampak negatif dari pluralitas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Apa dampak negatifnya? Kelompok diskusikan apa dampak positif kelompoknya. Ya, tuliskan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis di sini. Oke, jadi dampak positif. Saya minta setiap kelompok itu naik di depan untuk mempresentasikan. Nah, tugasnya. Nah, diskusikan dulu. Nah, dampak positif dan negatif. Contohnya?
pluralitas sosial. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pluralitas sosial, baca juga buku keberagaman di Indonesia. Jadi tentu ada dampaknya, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya dari keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi saya minta dampak positifnya dari setiap kelompok pluralitas carikan sosial. Satu contoh, masing-masing satu dampak saja negatifnya. Satu contoh dampak positif dari pluralitas dan satu contoh dampak negatif dari pluralitas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Apa dampak negatifnya? Apa dampak positifnya? Ya, tuliskan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya. Oke, jadi sebentar saya minta setiap kelompok itu naik di depan untuk mempresentasikan. Saya kasih waktu. Ya, diskusikan dulu. Nah, apa-apa contohnya masyarakat. Bisa baca-baca juga buku. Cari ya. Sampai jam berapa itu? Oh iya. Apa dampak positifnya dari pluralitas sosial? Dampak negatifnya. Ya, saya kasih waktu 30 menit. Kerja soalnya. Tulis. Ya, tulis nih. Ya. Ya. Saya kasih waktu 8, 10, 40, 50. Ya, Firman, diskusi Firman. Sampai jam berapa itu? Oh iya. Ya, saya kasih waktu 30 menit. Kerja soalnya. Ya, tulis nih. Ya, Firman, diskusi Firman. Ya, diskusi nah. Ya. Ya, diskusi nah. Ya.
Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, jelas Ji? Ya soalnya Di. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, jelas Ji? Ya soalnya Di. Ya oke. Sekarang bertanya kalau ada yang kurang jelas nah. Iya, jalan. Beragam. Ya oke. Sekarang bertanya kalau ada yang kurang jelas nah. Delapan 80 menit. 1 jam. Ya oke, diskusi dulu ya. Ya saya perhatikan dampak positif. Iya, jalan. Beragam. Tulis. Apa Purami? Delapan 80 menit. 1 jam. Nah, oke, diskusi dulu ya. Ya saya perhatikan dampak positif. Kenapa? Tulis. Apa Purami? Terbiasa. Terbiasa hidup.
Itu pulpen dia, nah pulpen cahaya. Pulpen cahaya dah sangat dia. Ya apa namanya lengkapi catatan IPS-nya nah. Berapa yang parah Faru catatanmu? 56. Lengkapi nah karena salah satu penilaianku juga itu nah. Catatan lengkap. Nah ya nih. Terus Menti. Kenapa? Jamin saya catatan dari Menti. Ini Menti. Menti dia catatan mesa. Itu mau magaring. Dia catatan. Biasa. Ya lengkap. Coba perhatian dulu kelompokmu. Tunda lengkap ah, tunda lengkap. Ardi dan lengkap. Nah, pulpen cahaya. Firman, pulpen cahaya dah sangat dia. Dia mencatat terakhir Harun. Ya apa namanya lengkapi catatan IPS-nya nah. Berapa yang parah Faru catatan? Oh iya, enggak boleh. Iya 6. Lengkapi nah karena salah satu penilaianku juga itu nah. Catatan lengkap. Biasa, ada catatan. Apa catatan terakhir? Apa catatan terakhir? Nah, nih. Terus Menti. Jamin saya catatan dari Menti. Ini Menti. Oh iya. Terus Menti dia catatan mesa. Itu mau magaring. Dia catatan. Ya lengkap. Ini catatan terakhir dia. Coba perhatian dulu kelompokmu. Nilai-nilai dan norma. Tunda lengkap ah, tunda lengkap. Ardi dan lengkap. Firman. Mau dia apa? Dia bicara terakhir dia nih. Oh iya, enggak boleh. Ya, lanjut nih diskusi dulu ya. Dia apaan? Ya lengkap Yadri. Yardai, tunda lengkap apa? Ardi, Firman. Apa catatan terakhir? Apa catatan terakhir? Dewi. Asmara Dewi. Oh, dia boleh kapan? Asmara Dewi. Anak. Iya. Smayanti. Oke, yang lengkap nih. Lengkap nih anak. Nah, yang ngarang nah. Catatan murah. Ini catatan terakhir dia. Ya, diskusi mau dulu. Masih nilai-nilai dan norma. Masih ada waktu. Catat apa? 20 menit. Nilai. Mau dia apa? Oh iya nih. Ya, diskusi dulu. Apa yang mulai di masyarakat? Keberagaman apa? Jadi ada mau mutari keberagaman. Apa kira-kira dampak positifnya dari keberagaman ini? Ya ada lengkap apa masyarakat. Yardai. Apa dampak negatifnya? Ardi, Firman. Kalau dampak negatif itu berarti berbicara tentang konflik. Dia boleh kapan? Dampak negatif. Anak Smayanti. Oke, yang lengkap nih. Berbicara tentang ketidak. Nah, yang ngarang nah. Catatan murah. Berbicara tentang perbedaan. Ya, diskusi mau dulu. Masih ada waktu. 20 menit. Nah, sebentar setiap kelompok ya diskusi dulu ke depan. Apa yang mulai di masyarakat? Keberagaman apa? Jadi ada mau mutari keberagaman, tampil ke depan. Apa kira-kira dampak positifnya dari keberagaman ini? Jadi kelompok yang pertama tampil itu menunjuk kelompok negatifnya yang akan tampil. Kalau dampak negatif itu berarti berbicara tentang konflik. Itu dampak negatif. Sudah itu waktu itu berbicara tentang ketidak. Baru ini seperti bicara tentang perbedaan. Baru iya. Karena tidak saling menghargai perbedaan. Abando. Nah, sebentar setiap kelompok
tampil ke depan. Nah, ingat, tampil ke depan. Jadi kelompok yang pertama tampil itu menunjuk kelompok selanjutnya yang akan tampil. Bapak seperti tertuang. Ya, sudah itu waktu itu. Baik. Baru Ini seperti tertuang. Baru karena apa? Baru ya. Karena tidak saling menghargai. Saban. Berapa? Berapa? Empat. Empat. Oke. Nah, tulis. Nanti taruh. Oke. Oke. Sudah selesai? Oke. Selesai lagi. Ya, jadi setiap kelompok itu tampil ke depan, bacakan hasil diskusinya. Nah,
Bacakan apa dampak positif, dampak negatif dari pluralitas masyarakat atau keberagaman dalam masyarakat, keberagaman sosial. Nah, saya sudah tulis setiap kelompok supaya adil, kelompok apa dulu tampil. Nanti ada bilang kelompok satu karena nomor 1. Nah, ada 3 kertas. Nah, 3 kertas. Oke, perhatikan nah. Oke, saya undi. Perhatikan selesai supaya adil nah. Ya, oke. Ini. Selesai. Jadi yang tampil pertama itu ya, jadi setiap kelompok itu tampil ke depan nah, bacakan hasil diskusinya. Ya, oke, tampil ke depan dulu. Bacakan anunya. Ingat, perkenalkan dulu dampak negatif dari kelompoknya, pluralitas kelompoknya, baru bacakan. Nah, atau keberagaman kelompok lain nyimak, perhatikan. Nah, saya sudah tulis setiap kelompok. Nah, oke, supaya adil, kelompok apa dulu tampil. Ya, nanti ada bilang kelompok 1 karena nomor 1. Nah, ada 3 kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan nah. Nah, saya undi. Perhatikan semua. Supaya adil nah. Ya, ini. Jadi yang tampil pertama itu kelompok 3. Siap kelompok 3 tuh? Sudah selesai? Ya, oke, tampil ke depan dulu. Bacakan anunya. Ingat, perkenalkan dulu kelompoknya, teman kelompoknya, baru bacakan. Nah, kelompok yang lain nyimak, perhatikan. Nah. Oke, kasih bagus sih harusnya ya. Tapi sender ya. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Nah, tinggal 2 nah. Nah, coba tampil semua gitu. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tampil. Ya. Ya, bacakan. Nah, dengar kelompok lain. Kelompok 1. Nah, dengar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu. Ya, dengari. Jelas Ji. Jelas yang lain tuh soalnya tuh. Selanjutnya. Ya. Nah, tinggal 2 nah. Nah. Coba tampil semua gitu. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tampil. Ya. Waalaikumsalam. Nah, dengar kelompok lain. Kelompok 1. Nah, dengar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 1. Atau Dendi juga? Ya. Darun. Ya, dengari. Jelas Ji. Jelas yang lain tuh suaranya tuh? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam.
Ya. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 1. Atau Dendi juga? Ya. Darul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke. Ya, dengar baik-baik nah. Jadi tadi setiap kelompok sudah membacakan hasil diskusinya tentang dampak dari pluralitas sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oke, dengar. Oke, jadi setiap kelompok tadi sudah memaparkan dan setiap kelompok jawabannya itu sudah bagus, tepat. Ya. Nah, tepat, hasil diskusinya sudah tepat. Dari yang saya catat memang dari kelompok yang pertama tadi tampil kelompok 3. Nah, di mana dampak positifnya itu ya bisa saling mengenal agama, mengenal agama. Oke. Mengetahui cara beribadah itu juga penting, mengenal agamanya. Jadi tadi ketika kita sudah mengenal, membacakan. Oh, kita bisa menghargai. Membacakan hasil diskusinya. Jadi kelompok 3 tadi mengambil contoh dampak di mana dampak positifnya itu kita bisa mengenal agama sosial, agamanya, agama positif maupun dampak negatif agama. Oke. Jadi sehingga kita bisa timbul rasa menghargai. Jadi setiap kelompok tadi sudah memaparkan dan dampak negatifnya itu tadi, dan setiap kelompok ada negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu ya jawabannya itu beberapa orang juga menganggap bahwa ketika ada sifat yang menganggap bahwa dirinya itu dari yang saya catat memang biasa dari kelompok yang pertama sering terjadi perang antara agama, sering terjadi itu. Nah, di mana dampak positifnya itu karena perbedaan agama dan hidup dalam masyarakat yang sama, saling mengenal agama. Itu biasa terjadi agama karena itu tadi sifatnya yang mengatakan bahwa cara beribadahnya itu penting, mengenal agamanya saya lebih kuat dan sebagainya. Ketika kita sudah mengenal, bisa memicu terjadinya kita bisa menghargai. Itulah salah satu dampak negatif dari Jadi kelompok 3 tadi mengambil contoh di mana di kelompok 3 dampak positifnya itu kita bisa mengenal agama. Kelompok 2 tadi agamanya, agama perbedaan agama, dampak jadi sehingga kita bisa timbul rasa menghargai. Dan dampak negatifnya itu karena dari hidup berdampingan, hidup berdampingan dalam masyarakat. Jadi dampak negatifnya itu ya saling mengenal. Beberapa orang juga menganggap bahwa itu poin. Ketika ada sifat yang menganggap bahwa dirinya itu agamanya berdampingan, itu kita harus mengenal. Biasanya sering terjadi perang antara agama beragam, sering terjadi. Kita bisa harus mengenal antara agama sehingga terjadi perbedaan agama dan hidup dalam masyarakat yang mengenal itu menghargai nih. Itu biasa terjadi belum kita kenal apa-apa langsung bilang buruk mengatakan bahwa agama saya lebih hebat. Nah, jadi kelompok 2 tadi mengambil contoh dan bisa memicu terjadinya kita sudah saling mengenal. Itulah salah satu dampak walaupun ada keberagaman dalam masyarakat bisa lebih erat. Pluralitas atau tidak terjadi konflik kalau kita saling mengenal. Itu dari kelompok 3. Dan dampak negatifnya kelompok 2 tadi ketika kita tidak bisa saling mengenal itu tadi terjadi konflik hampir sama semua. Dampak dan yang terakhir itu dari kelompok 1 dia mengambil contoh dari budaya karena dari hidup jadi kelompok 1 tadi mengambil contoh keberagaman budaya. Kita bisa saling mengenal itu poinannya juga bisa mengenal itu poin positifnya juga ada positifnya lain. Ketika kita hidup berdampingan itu kita harus mengenal keberagaman budaya. Bukan jadi ketika kita bisa mengenal keberagaman budaya, kita harus mengenal orang lain sehingga terjadi yang namanya orang lain. Jangan kalau sudah mengenal itu menghargai. Jadi kita tidak bisa bilang belum pindah kenal apa-apa langsung bilang buruk-buruk dan sebagainya. Salah caranya begini. Jadi kelompok 2 tadi mengambil contoh dampak positifnya itu ketika kita sudah saling mengenal bisa langsung bilang ini salah, ada keberagaman dalam masyarakat itu bisa lebih erat. Itu namanya tidak terjadi konflik kalau kita pasti beragam, pasti berbeda. Dan dampak negatifnya, Nah, ketika kita tidak bisa saling mengenal itu tadi terjadi konflik hampir sama semua.
Dan yang terakhir itu dari kelompok 1. Nah, dia mengambil contoh dari budaya. Oke. Jadi itu kelompok 1 tadi mengambil contoh keberagaman budaya. Tadi tentang materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengenal budaya, yaitu dari pluralitas sosial. Nah, kita bisa mengenal, berarti kan keberagaman budaya. Jadi ketika kita bisa mengenal keberagaman budaya, budaya orang lain, saya ingin melakukan refleksi budaya orang lain. Refleksi tentang bagaimana pembelajaran kita tidak bisa bilang, "Oh, kenapa ini ada pembelajaran hari ini?" Oke, yang caranya begini. Yang pertama, poin pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, keberagaman. Jadi kita tidak bisa langsung bilang ini salah, ini benar pembelajaran. Itu namanya juga budaya. Jelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kita sudah belajar tentang pengertiannya toh, pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Masih sudah belajar. Nah, masih 10 menit. Nah, yang dimana oke. Jadi itu kesimpulan singkat itu dari saya keberagaman tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pengertian suku bangsa, yaitu pluralitas sosial. Suku merupakan dimana masyarakat yang hidup dalam satu tempat, memiliki budaya yang sama, memiliki bahasa yang sama. Saya ingin melakukan refleksi tentang pengertian suku bangsa, tentang dan yang terakhir kita sudah mempelajari hari ini tentang macam-macam suku bangsa. Oke, yang pertama kalian sudah pertama menyebutkan beberapa pembelajaran macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini jelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Dan kita sudah saya juga harap belajar tentang sudah memahami pengertiannya toh, pengertian pluralitas jadi masyarakat Indonesia. Kita sudah belajar untuk pertemuan selanjutnya yang dimana pluralitas itu untuk pertemuan selanjutnya keberagaman. Nah, selanjutnya kita sudah belajar tentang pengertian suku bangsa, atau apa yang dimaksud dengan suku tadi. Bab 3, suku merupakan dimana masyarakat kita masuk di dalam satu tempat. Masih banyak lagi sama. Kali ini tadi kita belajar tentang pengertian. Kita sudah belajarnya tentang pengertian suku bangsa. Masih banyak lagi. Dan yang terakhir kita sudah bisa pelajari tentang masih banyak macam-macam suku bangsa dalam pluralitas. Bahkan kalian sudah kita bahas lagi menyebutkan beberapa macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini itu sudah saya sampaikan dengan baik, dan saya juga harap dari sekalian sudah memahami. Baik, jadi mungkin sekian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya atas partisipasinya semua, keaktifannya semua. Untuk pertemuan selanjutnya saya kira kita sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bab 3. Enggak, bab 3. Kita masuk di masih banyak lagi. Kan ini tadi kita belajar tentang pengertian macam-macamnya. Masih banyak lagi contoh yang bisa kita pelajari. Masih banyak poin-poin dalam pluralitas. Minggu depan kita bahas lagi. Nah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lucu. Baik, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua, keaktifannya semua. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lewat Bu. Saya rasa 1 jam 20. 1 jam 20. Demikianlah tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.